I've seen a soul sets free. Miracle loves the dancing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily put its way up to the star-born sun. I believe in miracle, for I believe in God. Ku percaya mujizat, kulihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, percaya Tuhan. Shalom saudara-saudara, saya mau membagikan sedikit kesaksian. Saya sembuh dari COVID semua karena mujizat dari Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah saya. Saya bisa ada di sini untuk membagikan kesaksian saya. Saya akan ceritakan sedikit kronologis awal mulanya saya terkena COVID. Waktu itu tanggal 22 Juni saya habis dari kerjaan dari Purwakarta. Saya rapid test antigen, swab antigen, hasilnya negatif. Saya pikir ya udah saya negatif, tapi kok gejalanya saya sakit kepala, leher, di sini tuh kayak kolesterol, padahal saya sama sekali nggak ada kolesterol. Waktu itu saya habis kerjaan pulang ke rumah, istri saya emang nyuruh untuk swab antigen dulu, takutnya saya kena COVID atau segala macem. Malamnya saya pulang tidur, kok badan saya kayak demam gitu, meriang. Biasanya saya tuh kuat AC, kuat dingin lah gitu. Tapi kok ini malam-malam saya meriang, badan saya kok gak enak gitu kan. Aneh, benar-benar aneh sih. Terus hari Rabunya, besoknya saya ketemu orang lagi meeting di Karawang. Nah itu kepala sih udah pusing, makin berat itu pusingnya. Leher juga kok makin pegel gitu kayak orang kolesterol. Saya nggak nyangka kalau saya tuh bakal positif COVID. Nah setelah ketemu orang meeting, saya pulang, saya minum obat. Kok ini nggak berkurang sakit kepalanya, leher juga kok pegel, badan makin demam, makin gak enak lah pokoknya. Itu tidur juga, saya tidur juga kayak orang bukan tidur gitu, karena kepala pusing muter kayak orang vertigo. Waktu hari Kamisnya, saya mencoba swab PCR jam 10 pagi waktu itu, karena saya ngerasa ini kok badan makin gak enak gitu ya, demam, sakit kepala. Terus, nah hari Kamis itu
lidah saya tuh, mulut saya tuh cuman bisa ngerasa manis, tapi lebih banyak pahitnya sih. Istri saya waktu itu ngasih jeruk yang benar-benar kata istri saya tuh manis banget, tapi kok saya rasa kok ini jeruknya nggak ada rasanya gitu. Cuman kalau hidung saya masih normal, bisa nyium bau-bauan segala macem. Nah hari Jumatnya hasil PCR-nya keluar dan ternyata saya positif COVID. Nilai CT saya 15. Nah sejak itu saya langsung diisolasi di kamar depan di rumah. Anak-anak dan istri saya semua tidur sekamar dengan istri saya di belakang. Nah waktu itu begitu tahu hasilnya positif hari Jumat, saya bawa istri saya semua sama suster anak-anak untuk swab PCR. Hari Sabtunya keluar hasilnya masih negatif, ternyata saya kecepatan untuk swab istri saya, anak-anak saya sama suster. Waktu itu hari Sabtu malam istri saya udah rusuh nyariin kamar untuk saya rawat inap. Kebetulan saya punya sepupu kerja di Rumah Sakit Primaya Galumas Karawang. Nah waktu itu Rabu pagi apa Sabtu malam saya lupa. Sabtu malam atau Minggu pagi itu sepupu saya mengabarin ke istri saya, ini kebetulan ada nih kamar kosong 1, cepetan datang ke rumah sakit untuk check in di sana gitu kan. Nah kebetulan Minggu pagi saya diantar istri ke rumah sakit jam 8:30 pagi. Nah itu diurus semua segala macam administrasi. Saya masuk ruangan sementara untuk diobservasi sambil menunggu ruangan rawat inap yang di lantai 6. Jam 3 sore saya dipindahkan ke ruangan isolasi lantai 6 di kamar 622. Nah di situ saya mulai diinfus. Kebetulan waktu itu masih sendirian. Malamnya itu sekamar saya berisi berempat, malamnya tambah lagi yang pasien baru datang ngisi kasur yang kosong. Singkat kata, saya dirawat di sana, diinfus sampai saya suatu saat karena tangan kanan saya sakit, ditusuk jarum mulu untuk infus, copot mulu infusannya. Saya akhirnya rada ngeyel gitu ke perawatnya, saya bilang, udahlah saya nggak mau diinfus dulu 2 hari, saya nggak diinfus gitu. Nah setelah saya nggak diinfus 2 hari itu keadaan saya ngedrop. Setelah di CT scan, di ronsen itu keadaan paru saya makin parah keadaannya, dan di situ saya sama sekali ngap ya kalau untuk ngomong. Bahkan saya minta pakai bantuan masker oksigen. Waktu itu dikasih yang levelnya oksigennya 15. Itu untuk ngomong aja saya ngap, untuk telepon saya ngap, bahkan makan juga saya sambil ngunyah saya pakai masker oksigen. Nah di situ keadaan saya makin drop, masuk minggu kedua. Istri saya dan keluarga, adik-adik saya semua mencari jalan ini pakai plasma atau pakai namanya gamma ras gitu kan. Itu kasak-kusuk kesana sini untuk cari-cari itu plasmanya pertama kan. Nanti selanjutnya untuk plasma dan gamma ras biar istri saya yang menjelaskan. Shalom, saya istrinya Jimmy, mau memberi kesaksian tentang bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan Jimmy dari COVID-19. Jadi
waktu Jimmy udah masuk minggu kedua di rumah sakit, keadaannya mulai drop. Dokter sih udah kasih tahu kalau paru-paru dia dan hasil tes darah dia semuanya kurang bagus dan ada perburukan. Jadi kita mulai cari-cari cara gimana ya, maksudnya mulai cari plasma atau ada obat-obatan lain yang bisa naikin imun Jimmy karena imun dia rendah banget kalau menurut hasil tes darah. Terus saya konsultasi terus sama mertua, sama adiknya Jimmy, adik iparnya sama suaminya. Jadi kita di situ bentuk satu grup buat bahas gimana ya, maksudnya kita cari solusi buat kesembuhan Jimmy. Waktu itu malam-malam dokter saya minta untuk ketemu dokter karena dokternya bisa ditemuin malam-malam. Jadi sekitar jam 10 malam gitu saya ke rumah sakit, akhirnya ketemu dokter parunya dan bahas gimana ya ini baiknya gitu. Terus dokternya bilang kalau misalkan mau pakai plasma udah boleh, kalau Gamaras pun itu salah satu obat yang dimasukin lewat infus itu buat nambah imun. Jadi memang banyak dipakai oleh penderita COVID, tapi untuk yang keadaannya menengah menuju berat gitu. Dan pada saat itu kebetulan stok obat-obatan COVID itu langka banget di Indonesia. Jadi udah cari ke distributor manapun nggak ada. Adapun itu bukan dari distributor dan harga satu ampulnya 15-30 juta. Sedangkan menurut dokter Jimmy butuhnya 50 ampul. Jadi memang sangat mahal sih jatuhnya. Terus di situ ya udah kita coba untuk cari plasma dulu aja gitu. Cari kesana kesini kasak kusuk, cari pendonor-pendonornya sih awalnya. Terus adik ipar saya juga, adiknya Jimmy cari-cari juga ke teman-temannya, dapat pendonor 2 orang yang ready karena dokter mintanya 2 kantong plasma. Dapat 2 orang, tapi dokter bilang kalau kita olah plasma dari pendonor itu bisa makan waktu sekitar seminggu dan itu pun belum tentu plasmanya itu jadi. Jadi ya udah kita benar-benar berdoa aja sama Tuhan karena kita tuh sebenarnya udah nggak tahu mesti gimana. Ya udah, jadi dalam waktu itu kalau mau mendonorkan plasma harus ada surat keterangan dari rumah sakit buat para pendonor. Jadi saya sekalian ketemu dokter paru, saya sekalian urusin juga surat untuk plasma itu. Nah, ketika saya lagi ngurusin surat buat plasma, tiba-tiba adik ipar saya WA, coba kamu telepon ke nomor ini, sepertinya dia ada stok plasma yang ready katanya. Jadi segala dicoba, ya udah saya juga coba aja deh gitu, telepon ke ini, saya nggak tahu siapa dan sumbernya juga nggak tahu dari mana gitu, cuman ya udah coba aja. Terus ternyata itu salah satu dokter di RSPAD yang saya nggak kenal, dan dokter itu bilang ada ready 2 kantong plasma yang tepat yang dibutuhkan Jimmy. Padahal itu saya lagi ngurus surat buat pendonor plasma gitu. Cuman Tuhan benar-benar sediakan semuanya tepat pada waktunya gitu. Jadi saya langsung cepet-cepet kabarin ke rumah sakit kalau plasmanya itu ready. Tadinya rumah sakit itu nggak pernah mau untuk ngambil plasma dari rumah sakit lain selain dari PMI. Tapi ngelihat ini mungkin urgent, jadi mereka bersedia ngambilin ke RSPAD. Singkat cerita besoknya Jimmy udah bisa dimasukin plasma dan keadaan dia membaik. Dia bilang dia ngerasa badannya lebih segar. Tapi setelah itu nggak ada kemajuan yang signifikan lagi gitu kelihatannya. Jadi cuman sampai sehari 2 hari membaik, tapi seudahnya ya masih gitu-gitu aja gitu. Terus udah gitu saya nanya juga ke rumah sakit saat itu, apa ada obat antivirus yang jenis remdesivir karena sebelumnya itu langka. Dan pada saat saya nanya, rumah sakit bilang hari ini kebetulan ada stok remdesivir baru datang. Jadi benar-benar semuanya tuh Tuhan atur dengan caranya yang ajaib, waktunya tuh pas banget. Jadi Jimmy bisa dipakein antivirus itu. Setelah itu setelah pakai plasma kayaknya keadaannya juga masih begitu-begitu aja. Adik ipar saya juga mulai discuss lagi gitu. Gimana kalau kita cari Gamaras lagi?
Terus adik ipar saya kasakusuk dan kasih tahu, ini ada nomor distributornya, coba kamu kontak ke sana. Dan saya kontak. Begitu saya kontak, distributornya bilang malam ini restock nasional untuk Gamaras. Itu yang namanya leganya luar biasa, ya ampun, Tuhan tuh baik banget ya. Semuanya tepat pada waktunya. Jadi saya langsung kontak rumah sakit, karena pembelian harus dari rumah sakit untuk Gamaras, nggak bisa pembelian pribadi. Jadi rumah sakit yang atur semuanya sampai akhirnya datang obatnya. Tapi di situ pun kita masih kawal doa, karena yang saya tahu pengobatan untuk COVID itu tidak bisa 100% menyembuhkan. Jadi malahan kalau yang nggak cocok malah bisa berakibat fatal. Jadi di situ kita benar-benar berdoa Tuhan yang bekerja menyembuhkan Jimmy lewat sarananya obat-obatan itu, plasma dan Gamaras. Jadi kalau misalkan sampai sekarang saya suka ditanya sama orang-orang, plasma atau Gamaras yang lebih ampuh buat COVID. Saya sampai sekarang bilang, saya sendiri nggak tahu ya. Kalau saya sih percayanya ya Tuhan yang bekerja lewat obat-obatan itu, karena di luar sana pun banyak orang-orang yang udah pakai plasma, Gamaras atau obat-obatan yang lain, tapi tetap aja lewat kalau emang Tuhan sudah berkehendak. Jadi saya percaya sih Tuhan yang sembuhin Jimmy lewat obat-obatan itu. Di situ perjuangannya sih luar biasa, tapi Tuhan kasih kekuatan dan mujizat demi mujizat setiap harinya yang nggak pernah bisa saya bayangkan. Di saat saya badannya juga sakit karena awal-awal kena COVID juga, saya nggak bisa dibilang ringan juga ya. Demam setiap hari, diare, pusing, ditambah saya ngeliat anak sakit. Ditambah saya setiap hari harus bangun beberapa jam sekali untuk ngecek WA, karena saya takut tiba-tiba ada telepon atau WA dari rumah sakit yang ngabarin keadaan Jimmy gitu. Jadi kalau bukan kekuatan Tuhan nggak mungkin kayaknya bisa lewatin itu semua. Karena berat sekali ya rasanya dalam keadaan kita sakit dan kita pun harus ngurusin orang-orang yang lagi sakit. Tapi lewat kekuatan doa dari saudara-saudara rohani, dari Mas Slamet dan tim doanya, dari teman-teman komsel saya, teman-teman CG, Gereja Mawar Sharon, gembalanya yang kayaknya saya semakin pede kalau barisan doa saya tuh banyak. Tuhan pasti dengar, karena yang beriman bukan cuma saya aja. Saya punya perisai doa yang kuat, karena saya percaya Mas Slamet selalu ingetin saya, bagaimanapun masih ada Tuhan, selalu percaya kalau Tuhan pegang kendali. Dan Mas Slamet selalu bilang, nanti suatu hari kita bakal kumpul lagi dalam keadaan yang berbeda. Kita pasti ketawa-ketawa ceritain keadaan yang berat itu. Jadi tenang aja, percaya aja Jimmy pasti sembuh, dan itu menguatkan saya banget. Terima kasih Tuhan buat semua orang-orang luar biasa yang Tuhan taruh di saat keadaan saya lagi berat. Melanjutkan dari perkataan istri saya baru ingat begitu saya masuk rumah sakit, saya selalu bilang, memperkatakan iman saya ke istri saya bilang, kamu tenang aja, aku pasti sembuh, cuman butuh waktu dan belum waktunya mati. Begitu perkataan iman itu saya katakan terus setiap hari. Saya ngomong ke suster, perawat, dan dokter, ya boleh dibilang ini pasien yang satu ini halu kali, gara-gara kena COVID kali efeknya gitu. Itu saya berusaha memperkatakan iman, walaupun keadaan saya secara fisik itu ngedrop, cuman saya selalu memperkatakan iman itu, saya pasti sembuh, cuman butuh waktu dan belum waktunya mati. Dan ada satu lagu yang rema untuk saya, yang tadi awal dinyanyikan oleh saudara Enggi, itu setiap hari selalu saya putar, saya dengarkan. I believe in miracle, aku percaya mujizat. Dan benar, mujizat itu terjadi. Saya juga emang ada ribut dengan papa saya. Waktu itu kejadiannya bulan Februari, tanggal 14 pas Valentine. Itu pagi,
saya ribut besar sama papa saya, bentak-bentakan, tunjuk-tunjukkan jari itu di rumah saya itu. Nah itu sejak kejadian itu saya sama sekali nggak pernah kontak ke papa saya sampai bulan Juli kemarin. Saya di rumah sakit kena COVID dan istri saya yang kontak dengan papa saya. Keadaannya di situ juga saya nangis. Begitu tahu papa saya siap ngeluarin dana untuk membayar obat, yang penting saya sembuh. Jumlahnya juga lumayan besar. Untuk Gamara sendiri saya disiapkan 50 botol, cuman yang terpakai itu cuman 20 botol. Ternyata di situ saya pikir papa saya tuh udah cuek karena dia ribut dengan saya waktu itu. Ternyata di situ saya baru tahu yang namanya orang tua. Ke anak itu kasih sayangnya nggak terhingga. Waktu itu tanggal 17 Sabtu pagi, istri saya kasih tahu saya, kamu harus minta maaf ke papa kamu. Itu satu-satunya cara Tuhan pulihkan paru-paru kamu. Sebelum tanggal 17 itu juga istri saya ngomong, kasih tahu ke saya harus minta maaf, cuman saya kekeh saya nggak mau, saya bilang gitu. Nanti aja ada waktunya saya bakal minta maaf ke papa saya. Cuman waktu itu Tuhan ingatkan lagi untuk minta maaf, dan akhirnya waktu itu keadaan saya emang untuk telepon saya cuman bisa ngomong 1 menit, jadi saya minta maafnya melalui WA. Saya ngomong, saya WA ke papa saya bilang saya minta maaf Pak. Saya banyak salah karena saya ini salah satu didikan keras dari papa saya waktu kecil, dan di situ saya sedikit curhat dengan papa saya, keadaan saya tuh kenapa saya bisa seperti ini. Dan di akhir kata itu saya bilang, papa, Jimmy sayang papa. Nah itu juga saya nggak tahu, mungkin papa saya baca WA saya nggak tahu, mungkin disentuh Tuhan juga hati atau gimana juga saya nggak ngerti. Cuman papa saya tuh lama balasnya. Nah semenjak itu malamnya tanggal 17 malam saya mengikuti acara saat teduhnya dari Ko Philip, dan di akhir acara Ko Philip mendapatkan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dia bilang dada kiri dia tuh sakit pas dia nyanyi lagu Bangkit itu 3 kali seperti ditusuk-tusuk gitu. Nah di situ dia bilang, ini ada seseorang yang dada kirinya sakit dan terkapar di ranjang pesakitan, nggak bisa mandi, cuman diseka aja, udah 2 hari lebih katanya. Dia bilang gitu, tek, waktu itu saya nangis. Saya bilang, ini Tuhan, ajaib Tuhan.
Tuhan masih peduli sama saya, Tuhan masih sayang sama saya. Saya aminkan doa itu, saya nangis, saya benar-benar apa ya? Ini saya tuh termasuk anak yang nakal, anak yang ngeyel. Boleh dibilang tuh anak nakal yang disayang Tuhan gitu. Sejak saat teduh itu, paginya mujizat Tuhan terjadi. Dada saya yang tadinya setiap kali saya tarik nafas itu sakit, tiba-tiba sembuh dan nggak kerasa sakit sedikit pun. Dan saya bisa berbicara itu lancar, telepon juga bisa itu tanpa menggunakan masker oksigen lagi. Di situ sejak tanggal 17 itu progres kesembuhan saya itu digas sama Tuhan, dipercepat. Sampai akhirnya saya di swab PCR lagi 2 kali. Oh ya, waktu itu saya dipindahkan ke ruangan HCU. Sebenarnya saya nggak mau pindah sih, cuman karena saya penasaran dengan alatnya aja, ada apa sih di ruangan HCU itu kan. Saya pengen coba itu yang katanya ada apa sih nasal yang masuk ke sini yang gede-gede gitu kan. Saya pikir alatnya kayak gimana sih, kepo gitu kan sayanya. Makanya saya pikir ya udahlah, pindahin saya pengen tahu gitu kan. Padahal keadaan saya udah nggak kenapa-napa gitu kan. Tanggal 18-nya hari Minggu waktu itu, saya dipindahkan ke sana. Ternyata Tuhan punya rencana. Di sana saya dipertemukan teman sekamar saya, seorang ibu-ibu dari Tangerang. Kebetulan orang Kristen juga, jemaat dari Rayon 3. Nah di situ keadaan dia emang ternyata awalnya tuh lebih parah dari saya, dan di sana Tuhan menyuruh saya untuk menguatkan dia itu setiap hari selama 4 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 21 itu saya memutar lagu rohani terus khotbah segala macam. Semenjak itu progres dia kesembuhan saya karena mendengar pujian, khotbah segala macam. Saya mengundang hadirat Tuhan di dalam ruangan HCU itu. Progres kesembuhan dia lebih cepat dibanding sebelumnya. Dan selama 4 hari itu, selama 4 hari saya dipindahkan lagi ke ruang rawat inap biasa. Di situ selama dari tanggal 21 sampai 24. Nah itu saya di swab PCR 2 kali dan puji Tuhan hasilnya negatif. Tanggal 25 saya dipindahkan ke ruangan non-COVID di bawah. Itu masker oksigen saya bantuan pelan-pelan itu saya turunkan levelnya dari level 15 ke level 10, terus turun terus. Dan di ruangan non-COVID dari tanggal 25 Juli itu level bantuan oksigen saya itu saya turunkan dan saturasi saya terus naik. Kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan sampai perawat dan dokter juga kaget, ini kok apa ya, progres kesembuhannya cepat banget gitu. Tadinya paru saya tuh hampir putih semua, cuman sama Tuhan dibersihkan dan nafas saya semua diperlancar. Akhirnya saya 3 hari di ruangan non-COVID. Saya nekat memberanikan diri melepas bantuan oksigen. Pelan-pelan sehari 2 hari saya cek saturasi saya nggak turun. Cuman kalau emang ke WC itu masih ngos-ngosan. Dokter juga ngelihatnya ini progresnya benar-benar luar biasa ini. Semua melihat ini mujizat Tuhan nyata dalam kesembuhan saya ini. Saya belum waktunya mati. Yang selama di ruangan isolasi itu
pas awal-awal saya masuk itu saya masih bisa jalan-jalan ke ruangan ICU ngeliat gitu. Itu saya ngeliat orang-orang pakai ventilator segala macam, saya bilang ini serem juga ya, saya bilang gitu. Saya bilang saya nggak mau, saya punya Tuhan, bilur-bilurnya Tuhan itu yang menyembuhkan saya, kuasa Tuhan yang menyembuhkan saya. Semua ini bukan karena kuat dan gagah saya bisa sembuh karena Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus namanya yang menyembuhkan saya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya tanggal 31 Juli saya keluar dari rumah sakit itu dengan saturasi yang lumayan bagus di 94. Berarti itu saya 4 hari setelah saya lepas oksigen. Nah setelah pulang ke rumah itu emang agak kaget ya, karena saya kan 34 hari itu di rumah sakit, ruangan full AC, tiba-tiba keluar ruangan AC ngirup udara fresh gitu kan dari luar. Itu paru-paru saya agak kaget, penyesuaian cuman nggak drop, dan progresnya sampai sekarang saturasi saya bagus terus, dan Tuhan menggantikan paru-paru saya dengan paru-paru yang baru. Waktu itu juga tanggal 7 Agustus saya mengikuti saat teduh Ko Philip hari Sabtu, dan di akhir khotbah Ko Philip mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang melalui Ko Philip, di sini yang mendengarkan saat teduh ada yang paru-parunya flek. Waktu itu saya keluar dari rumah sakit, memang fibrosis flek yang di paru-paru saya itu masih ada, cuman nggak banyak. Nah di situ saya mengimani Ko Philip berdoa untuk orang yang mempunyai paru-paru yang flek itu disembuhkan total sama Tuhan. Saya imani itu, saya aminkan, dan benar setelah itu progres saya lebih cepat lagi. Ngos-ngosan saya udah sedikit banget lah gitu. Mandi juga saya udah nggak ngos-ngosan lagi, saya udah bisa jalan jauh, bisa jalan kaki, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya juga minta pendapat mereka untuk second opinion, dan mereka semua kasih tahu kalau itu tuh parah, apalagi hasil ronsen parunya itu hampir putih semua. Sampai mereka sebenarnya kaget, cuman nggak mau terlalu nunjukin karena takut saya panik. Jadi mereka bilang itu kurang bagus, malah ada dokternya teman saya di Jakarta bilang kalau keadaannya seperti itu udah pasti pakai ventilator. Cuman di situ juga saya merasakan itu mujizat Tuhan kalau Jimmy masih bisa nafas pakai masker oksigen biasa, nggak harus pakai ventilator. Terus jadi kita tuh sepakat sebenarnya merahasiakan dari Jimmy keadaan dia yang sebenarnya, karena takutnya dia kalau tahu keadaan dia kan dia juga jadi drop. Sedangkan kalau COVID kan yang paling penting imunnya tetap terjaga. Jadi dia cuma tahu yang baik-baiknya aja, sementara di belakangnya kita yang kasak kusuk, saya dan adiknya Jimmy sama papanya Jimmy gitu yang kasak kusuk di belakang, kita yang pusing gitu, ini mesti gimana, doa nangis-nangis. Jadi bener-bener bikin kita tuh cuman berserah sama Tuhan aja. Bahkan ada satu titik ketika udah pakai plasma, udah pakai gamma ras, udah dikasihin semua ke Jimmy, saya ngerasa gini, Tuhan saya udah lakuin semua yang terbaik yang bisa saya lakuin. Sisanya itu benar-benar saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini udah benar-benar kedaulatan Tuhan. Kalaupun Tuhan emang berkehendak Jimmy udah selesai sampai di sini, ya udah saya percaya. Tuhan tahu, pasti Tuhan kasih kekuatan buat saya pasti untuk melalui ini. Yang penting Jimmy masuk surga, itu aja. Saya sempat ada kepikiran ke situ. Cuman mungkin pada saat itu keadaannya beda dengan saya ngomong sekarang. Saya bisa lebih tenang. Kalau waktu itu kan penuh air mata, kayaknya penuh perjuangan ngomong kayak gitu.
karena emang saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain berserah total sama Tuhan. Makanya saya bilang ini benar-benar mujizat, karena biarpun pakai obat-obatan termahal terbaik sekalipun, ternyata orang-orang di luar sana juga banyak yang meninggal. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan kedua buat Jimmy buat berubah. Kami benar-benar bersyukur buat itu karena Tuhan sangat baik. Pesan saya untuk yang kena COVID, saudaranya atau Anda sendiri yang kena COVID, jangan panik, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus yang dahsyat, bilur-bilur Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Yang penting kita tetap beriman, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Kita semua pasti disembuhkan. Terus memperkatakan iman, saya udah sembuh, saya pasti sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saya sudah disembuhkan. Dulu itu saya menganggap COVID itu seperti menganggap enteng lah gitu. Saya percaya COVID itu ada, cuman saya terlalu menyepelekan. Saya pikir COVID itu seperti flu biasa, istirahat berapa hari juga sembuh gitu. Saya emang jarang pakai masker kalau keluar, karena satu, emang ngap pakai masker. Kedua, saya pikir ya udah COVID ya seperti gitu aja gitu kan. Akhirnya saya mengalami sendiri namanya COVID varian Delta. Ternyata emang benar-benar itu nyawa itu antara hidup dan mati. Kalau kasusnya itu medium ke berat gitu. Jadi kalau yang sekarang yang masih belum percaya COVID itu ada, monggo dicoba. Kalau emang nggak percaya, masuk ke ruangan isolasi tanpa masker. Tapi lebih baik mencegah, pakai masker, jangan ngumpul-ngumpul rame-rame, banyak berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus, banyak minum vitamin, memperkuat imun tubuh, banyak makan yang enak-enak. Sayangi keluarga dan anak-anak selama dirimu masih ada dan dirimu masih hidup. Sekian kesaksian dari saya, semoga kesaksian saya dapat menguatkan banyak orang yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Terima kasih untuk Mas Slamet beserta tim, dan Mas Slamet selebihnya. Thanks dari saya dan keluarga besar karena selalu menyediakan waktu kapanpun saya telepon, selalu ngangkat dan selalu memberikan wejangan-wejangan yang menguatkan iman saya dan istri di saat saya dirawat di rumah sakit. Biar Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan Mas Slamet dan tim. Doa dari GBI Maison Avenue, Kota Wisata Cibubur. Di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat,
sebab percaya